Baik, untuk sesi Vikon pertama kita, saya akan membahas dulu mengenai kontrak perkuliahan dan RPS ya rekan-rekan ya. Untuk RPS-nya kan sudah saya share ya, terkait materi yang akan kita bahas selama 1 Ya, semester Bu. ini ya. Oke, jadi kita akan mulai dengan kontrak perkuliahan dulu, baru nanti untuk RPS, nanti rekan-rekan bisa baca ya, di situ materinya apa saja. Saya langsung nanti ke materi sesi 1 ya. Baik, kita mulai dulu terkait kontrak perkuliahan. Baik, ini kontrak perkuliahan sama ya, seperti mata kuliah yang lainnya. Mungkin dosen pengampu lainnya juga sudah menerangkan di mata kuliah lain. Ataupun pernah mengikuti pengantar akuntansi dengan saya? Pengantar akuntansi 1 dengan saya? Ada nggak? Belum, Ibu. Belum ya? Ini baru semua, pertama kali dengan saya ya Iya, berarti. baru pertama. Betul, Bu. Oke, ini sebetulnya sama aja dengan Ibu, dosen maaf, lain. suaranya Ya, agak kecil. Bisa digedein lagi nggak? nah ini memang dari tadi nih saya kelas sebelumnya juga Iya. bilang suara saya kecil nih. Tapi Agak jauh kedengeran nggak? kayaknya, Bu ya. Kedengeran sih, Bu. Kedengeran? Normal kok Bu, normal Nah, Bu. nah tuh ada yang bilang normal, begitu juga tadi kelas sebelumnya. Mungkin nanti kalau misalkan kurang jelas, mungkin nanti rekan-rekan itu lagi ya, putar lagi rekamannya kali ya. Oke, Baik, Bu. jadi ini semester genap 2023-2024 ya. Kita akan melakukan perkuliahan selama 16 sesi, tentunya di LMS, Adlink. Kemudian Vikonnya ini belum pasti ya. Saya belum dapat jadwal yang pasti dari prodi. Jadi ini karena saya pakai yang semester lalu, jadi ini diabaikan saja. Tapi kalau misalkan memang jadwal prodi belum keluar, jadi saya pakai jadwal hari ini aja ya. Hari Kamis pukul 2.20 ya. Jadi sebelum jadwal dari prodi keluar. Kemudian untuk Vikon minimal 7 kali. Sesinya itu sesi ganjil sesuai dengan surat edaran Warek nomor 8 ya. Nah, untuk bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti Vikon, tentunya akan disiapkan rekamannya ya, rekaman Vikon. Oke, kemudian nah untuk aktivitas perkuliahan yang rekan-rekan selalu lakukan, yaitu pertama adalah mengikuti atau berdiskusi di dalam forum diskusi. Atau misalkan ada kuis, maka rekan-rekan bisa mengikuti kuis tersebut. Jadi diskusi dalam forum LMS terkait materi sesi berjalan. Ini aktif artinya nanti masuk ke dalam presensi ya. Kalau rekan-rekan aktif. Nah, saya harapkan itu kita bisa mungkin rekan-rekan membuka diskusi terkait materi. Misalkan saya membuat sebuah pertanyaan atau studi kasus, nanti mungkin rekan-rekan bisa aktif di situ. Kemudian jadi bertanya atau menjawab pertanyaan. Kalau ada kuis, wajib mengikuti kuis dan mengikuti Vikon minimal 7 kali. Nah, tugas diberikannya itu hanya 1 kali, jadi saya hanya akan memberikan 1 kali. Dan saya tekankan tugas itu tidak akan ada susulan ya, karena tugas akan saya berikan jauh hari sebelum submit. Jadi misalkan saya berikan di di sesi ke-7, tanggal 15 baru submit. Cukup ya waktunya nanti ya. Berarti dari sesi 7 ke sesi 15 baru submit. Jadi saya tidak akan membuka lagi susulan. Tapi untuk UTS dan UAS, karena waktunya memang sedikit kan, biasanya cuma 2 minggu ya UTS dan UAS, itu akan dibuka susulan. Paham ya rekan-rekan? Ini kita setujui bersama-sama ya. Tugas tidak akan ada susulan. Oke, jadi ketiga poin ini jika rekan-rekan sudah mengikuti dengan baik, insya Allah nanti lulus mata kuliah pengantar akuntansi kedua. Ini saya izin tanya nih. Amin. Ini pengantar akuntansinya sama siapa yang pertama? Bu Agnes, Saya sama Ibu. Oh, ada yang sama saya. Destika. Iya. Oh iya, ada sama Bu Agnes juga ya. Oke, nah ini indikator penilaiannya. Tugas itu 20%, UTS 80%,
20%, UAS 30%, dan kehadiran 30%. Jadi ini rekan-rekan perlu pantau, di-maintain ya, khususnya di UAS dan kehadiran, karena di bobotnya tinggi ya, 30%. Nih kalau tugas nggak dikerjakan, mungkin ya dapat minimal ya C atau B lah. Tapi kalau misalkan UAS atau kehadirannya jelek, ya ini mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Ya, begitu ya rekan-rekan. Tapi kalau keseluruhan dipenuhi, maksimal A. Paham ya rekan-rekan ya? Ada pertanyaan nggak? Mau tanya Bu, Silakan. apakah kehadiran itu indikatornya dari ikut video conference atau hanya kita download materi di LMS Bu? Itu semua mencakup Mas Dede. Jadi mulai Oke. dari mengakses learning material, jadi misalkan mendownload, kemudian menyimak video pembelajaran. Nah ini, menyimak video pembelajaran itu nggak boleh berhenti ya. Jadi kalau mau keseluruhan terikut kehadirannya dari awal sampai akhir. Kalau di jeda, misalkan diberhentiin nanti mau lihat lagi nanti gitu, itu nggak bisa. Jadi otomatis harus ulang dari awal sampai akhir. Seperti itu ya kalau video pembelajaran. Kemudian memberikan komentar, itu juga terikut. Namun agar lebih, maksudnya kan kadang-kadang namanya sistem ya, kita nggak tahu ya, dia kan nggak seperti ada kalanya nge-lag atau error gitu kan. Semuanya aja dipenuhi, dari mulai mendownload materi, menyimak video pembelajaran, memberikan komentar, itu semua dipenuhi. Nah, itu insya Allah nanti terikut tuh presensinya. Makanya kadang-kadang ada yang, saya sudah akses Bu, tapi kok nggak terikut. Nah, mungkin di situ salah satunya. Jadi, agar lebih amannya, penuhi aja semuanya. Itu ya Mas Dede ya. Baik, kalau untuk video conference sendiri Bu, kita wajib ikut ya Bu, karena kan mayoritas nih kita nih karyawan ya Bu. Iya, jadi Iya. gini, kalau di Unsia sendiri untuk learning design prosesnya, VCON itu tidak wajib kalau dari sisi mahasiswa seperti tadi yang saya sudah katakan. Tapi wajibnya itu dari sisi dosen gitu ya. Nah, Oke. bagaimana sih mahasiswa bisa terikut VCON-nya? Misalkan dia nggak hadir, ya ikut simak saja video rekamannya yang sudah di-share gitu ya. Kopi Bu, makasih banyak Bu infonya Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Bu, maaf Bu, tanya Ya, Mas Sufian silakan. terkait jam Bu Mm-mm, untuk ikon. mm-mm. Kalau bisa jangan di jam-jam rawan Bu. Gini Mas Sufian, saya ada 10 kelas. Ada Iya. 10 kelas dan ini kan sudah dibagi-bagi dengan dosen-dosen lainnya ya, terkait VCON-nya. Jadi saya takutnya bentrok nih dengan mata kuliah lainnya. Jadi nanti saya usahakan deh ya. Ada 10 Iya, kelas baik, ini Bu. saja saya sudah bagi sampai hari Sabtu gitu ya. Padat Bu ya. Padat. Jadi nanti deh kita lihat ya dari prodinya bagaimana gitu ya Mas Sufian ya. Namun kalau Baik, Bu. misalkan memang Mas Sufian berhalangan hadir ya nggak apa-apa gitu. Nanti kita siapkan rekamannya. Baik Bu, Oke. terima kasih. Sama-sama. Ada lagi nggak? Nggak ada? Kita mulai masuk ke materi sesi 1 ya. Kita sedikit saja membahas materi sesi 1. Kita review aja dulu pemahaman rekan-rekan mengenai pengantar akuntansi. Oke, sebentar saya share dulu. Sudah tampil? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, baik. Kita mulai ya rekan-rekan. Kita akan mulai membahas apa itu piutang atau kalau bahasa Inggrisnya ya, account receivable. Nah, sedikit nah ini yang terkait kontrak perkuliahan tadi sudah ya. Kita masuk ke dalam tujuan pembelajarannya. Jadi di sini untuk sesi 1 atau materi 1 kita akan melihat
klasifikasi dari piutang atau yang disebut dengan receivable, kemudian menggambarkan kontrol internal terhadap receivable, menjelaskan sifat dasar dan akuntansi untuk piutang tak tertagih, kemudian bagaimana menjurnal piutang tak tertagih dengan beberapa metode, dan menjurnal penghapusan langsung piutang tak tertagih. Nah, kita bahas dulu nih pengetahuan rekan-rekan mengenai basic akuntansi. Tahu ya, basic akuntansi atau persamaan akuntansinya ini aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Betul nggak? Betul. Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Betul ya. Oke. Nah, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, apa saja sih yang termasuk dengan aset? Yuk, review dulu yuk. Apa sajakah, akun apa sajakah, atau item apa sajakah yang termasuk ke dalam akun aset? Perlengkapan, Bu. Perlengkapan, Peralatan, Bu. peralatan, terus Kendaraan. kendaraan termasuk ke dalam apa? Sewa gedung, Bu. Ya, sewa gedung. Beban dibayar di muka ya, jadi beban sewa ya. Oke, Beban sewa. apalagi? Ada lagi? Nah, ini piutang ini masuk nggak? Kan kita Iya, bahas piutang, Bu. Masuk. Piutang, Bu. Nah, Masuk, Bu. itu yang saya tunggu-tunggu ini piutang. Piutang masuk ke dalam akun aset. Nah, kalau akun aset, kalau bertambah posisinya di mana? Debit. Debit. Nah, ini udah ada di sini ya. Posisinya jika dia bertambah di debit, kalau berkurang di Kredit. kredit. Kemudian, liabilitas. Liabilitas itu apa sih? Kewajiban. Hmm? Kewajiban. Kewajiban, ya Kewajiban. betul. Yang termasuk ke dalam akun liabilitas atau akun kewajiban apa saja? Gaji, Bu, gaji. Gaji, Gaji, Bu. terus listrik bulanan, Bu. Apalagi? Iuran rutin, Bu. Bayaran iuran rutin. Ya, intinya apa itu? Utang. Utang. Ya. Utang, benar. Kalau bertambah posisinya di Kredit. Kredit. kredit, berkurang posisinya di Debit. debit. Oke, kemudian ekuitas itu apa sih? Modal. Modal. Yang termasuk ke dalam modal apa saja? Kas. Kas. Kas itu masuk ke mana? Aset. Aset. Kas itu Aset, termasuk ya. ke dalam aset. Aset. Jadi ekuitas itu Pemegang saham, Bu. modal saham. Modal Ya. saham ya. Dan saldo laba. Laba. Apa? Jadi modal saham dan saldo laba. Saldo laba sendiri dibagi lagi. Ada pendapatan, kemudian dikurang beban, dikurang dividen. Itu ya ekuitas. Kemudian kalau dia bertambah, posisinya di Kredit. 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 Kalau berkurang di Debit. debit. Ya. Ya, ini adalah persamaan akuntansi yang rekan-rekan perlu pahami untuk memahami atau nanti mengikuti perkuliahan selama 1 semester untuk pengantar akuntansi 2. Jadi kalau udah paham ini, insya Allah lah gampang ya. Oke, kita lanjut. Kita latihan basic dulu. Oh, hilang ya? Sinyal saya Ya hilang itu. ya? Putih gambarnya, Bu. Hah? Sinyal saya Hilang, soalnya nih redup. Hilang nih kayaknya. Tapi masih bisa kelihatan kan ya? Aman, Bu. Aman? Oke, karena tiba-tiba Hilang, Bu. drop. Hah? Cuma latihan basic doang tulisannya, Bu, kelihatan. Oh, oke. Hilang, Bu. Coba. Muncul nggak? Muncul. Muncul, Bu. Muncul ya. Nah, kita lihat di sini latihan basic. Yang pertama, 1 April 2023. Pemilik perusahaan menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan dan mendapatkan saham biasa. Kira-kira kalau rekan-rekan diminta untuk membuatkan jurnal umumnya, seperti apa pencatatan transaksinya? Silakan, ada yang mau menjawab nggak?
Kas bertambah. Mm-mm. Terus equity modal. Jadi gimana nih, siapa yang mau jawab? Kas pada modal awal, Bu. Kas dengan, Modal awal. ya coba kita lihat kasnya berada di Debit, debit, kemudian modal berada di, kredit. Kredit. iya. Ini ya, jadi tanggal 1 April 2023, pemilik perusahaan menyetorkan uang tunai ke dalam perusahaan. Maka kalau disetorkan ke dalam perusahaan, otomatis kasnya akan bertambah. Dia kan akun aset ya, bertambah di sisi debit. Modal saham merupakan akun ekuitas Equity. atau Ekuitas. equity ya. Jika bertambah, posisinya akan berada di kredit. Oke, paham nih berarti rekan-rekan. Sekarang coba yang kedua. 2 April 2023 membayar sewa gedung kantor selama 2 tahun. Kasnya di Sewa dibayar kredit. di muka. Mm-mm. Sewa bayar di Sewa muka, dibayar di muka di debit. Mm-mm. Beban sewa di kredit. di kredit. Gimana? Sewa dibayar di Kasnya muka di di kredit. debit, beban sewa di kredit. Oke, kita lihat ya. Ini kan dia membayar sewa gedung kantor. Otomatis yang dia keluarkan apa? Uang. Oh, uangnya. Kas ya. Berarti Oh, sewa kas. dibayar di muka ini kan untuk gedung ya. Berarti ya termasuk ke dalam akun aset. Jika Aset. bertambah di debit. Karena dia membayar, otomatis akan ada yang berkurang ya kan lawannya. Apa yang berkurang di sini adalah Kas. Uang. kas atau uang di kredit karena termasuk ke dalam akun aset ya. Jika berkurang, dia akan berada di kredit. Sampai sini paham ya? Basicnya ya. Uang. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke, nah ini adalah akun-akun dari aset, kemudian liabilitas, dan modal ya. Nah ini bisa rekan-rekan lihat kalau misalkan rekan-rekan lupa ya, saldo normalnya di mana sih gitu ya. Nah ini bisa dilihat. Kalau yang termasuk akun aset, otomatis saldo normalnya jika dia tidak tidak dalam kondisi yang berbeda, maka saldo normal akunnya akan berada di debit ya. Kalau dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian ada di kewajiban, kemudian ada di ekuitas. Nah ini Mas, untuk item-item yang termasuk ke dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Nanti rekan-rekan bisa lihat. PPT-nya sudah saya share kan ya? Sudah. Ya, sudah, Bu. Sudah dibaca belum? Baru sedikit, Bu. Baru sedikit. Bagus. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada intinya, yaitu mengenai piutang. Jadi, piutang adalah tagihan baik kepada individu maupun kepada perusahaan yang akan diterima dalam bentuk kas. Nah, pada umumnya piutang ini diklasifikasikan menjadi piutang usaha atau dagang, baik. kemudian piutang wesel dan piutang lain-lain. Nah, biasanya piutang itu munculnya karena apa sih? Ada penjualan, Bu. Penjualan secara apa? Barang atau jasa. Nah, secara apa? Secara kredit. Kredit. Secara kredit. Jadi udah paham nih maksud dari piutang. Jadi kalau kita terkait dengan piutang usaha atau piutang dagang adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka dalam arti bahwa tagihan ini tidak disertai dengan instrumen kredit. Jadi tidak berupa kartu kredit atau wesel dan lain-lain ya. Karena dia sifatnya terbuka. Nah, piutang usaha berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit dalam operasi usaha yang normal. Nah, piutang usaha sering juga disebut dengan piutang dagang. Nah, kalau terkait dengan instrumen kredit, berarti kalau misalkan ada piutang wesel, dia pakai instrumennya apa? Wesel kan berarti ya. Adalah klaim yang dibuktikan dengan instrumen kredit secara formal. Instrumen kredit ini mensyaratkan debitor untuk membayar di masa mendatang pada tanggal tertentu secara jelas, misalnya 60 hari setelah setelah tanggal penandatanganan wesel. Kemudian instrumen lain-lainnya apa? Bisa juga kartu kredit ya.
itu juga merupakan instrumen dari piutang ataupun piutang lain-lain. Nah, kemudian dalam membahas piutang dagang tentunya tidak luput dari piutang tak tertagih. Artinya apa nih piutang tak tertagih? Piutang Kayak ditagih. Konsumen tidak bisa membayar tagihannya. iya. Atau nama lainnya apa? Kredit apa? Kredit macet. Ya, kredit macet. Jadi Nggak bakal meskipun ketinggalan. perusahaan telah berhati-hati dalam mengambil kebijakan kredit, misalnya mengharuskan calon pelanggan untuk memenuhi syarat-syarat tertentu, namun perusahaan tidak dapat menghindarkan adanya piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi piutang yang tidak dapat, ini mohon maaf saya mute ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Jadi piutang yang tidak dapat ditagih ini merupakan konsekuensi logis dari kebijakan kredit. Jadi rugi yang diperkirakan timbul dari piutang tidak tertagih diakui sebagai biaya operasional. Sekarang kita latihan lagi nih pencatatan piutang ya. Jika ada penjualan barang secara kredit. Nah, kita tahu nih, piutang itu kan termasuk ke dalam akun aset. Jadi kalau misalkan penjualan barang secara kredit, kira-kira jurnalnya bagaimana? Silakan. Berarti piutang usaha berada di mana? Piutang usaha berada di karena dia merupakan akun aset. Jadi kita lihat. Jika penjualan barang secara kredit, piutang usaha termasuk akun aset. Jika dia bertambah, maka posisinya akan berada di debit, Debit, Bu. ya. Kemudian yang dikredit apa? Karena ini penjualan barang, maka barang yang kita jual akan berada di kredit. Penjualan termasuk akun Penjualan aset, Bu. penjualan ada termasuk akun Aset. aset. Jadi kalau dia berkurang, maka akan berada di kredit. Kemudian menerima pelunasan piutang. Berarti kalau ini kan dia barangnya secara kredit dibeli, kemudian dilunasi, otomatis yang bertambah di kita apa? Pendapatan. Ya dihitung dari kasnya ya, Masih karena kas, ya. masuk ke dalam kas. Maka kas akan bertambah di debit. Nah, piutang usaha kenapa berada di kredit? Karena sudah selesai, kan berarti dihapus ya. Jadi dibalik nih. Kas akan berada di debit, piutang usaha karena sudah selesai akan berkurang kan. Posisinya akan berada di kredit. Sampai sini paham ya rekan-rekan ya? Penjualan Halo, Bu. barang secara kredit dengan menerima pelunasan piutang. Sekarang kita masuk ke dalam metode pencadangan atau penyisihan. Nah, ini biasanya digunakan untuk piutang-piutang tak tertagih ya. Jadi ada metode pencadangan atau penyisihan namanya allowance method. Jadi metode ini konsisten dengan matching principle. Jadi artinya prinsip kecocokan atau prinsip akuntansi yang mana bahwa pengeluaran itu harus diakui ketika pendapatan yang terkait itu diakui. Jadi ada matching principle di situ. Tujuannya adalah apa? Untuk kenapa selalu digunakan matching principle? Jadi tujuannya adalah untuk menjanjikan secara akurat laba bersih untuk periode akuntansi dan menghindari salah pencatatan ya, salah pencatatan pendapatan. Kemudian manajemen membuat estimasi setiap tahun berapa bagian piutang yang tidak dapat tertagih. Kemudian beban piutang tak tertagih, misalkan memang dia tidak ada piutang yang tak tertagih ini, maka jika dicatatkan di dalam jurnal umum, maka beban piutang tak tertagih di debit. Ini harus diingat ya, beban piutang tak tertagih di debit. Kemudian karena menggunakan metode pencadangan atau penyisihan, nah,
yang piutang tak tertagih itu, maka dicatatkan yang dikredit adalah penyisihan piutang tak tertagih di kredit. Ini masih kemungkinannya baru, misalkan berapa persennya tidak tertagih ya. Berarti bukan benar-benar tidak tertagih, tapi masih ada kemungkinan nih si pihak tersebut yang mempunyai piutang ini akan bayar. Maka jurnalnya ini, beban piutang tak tertagih di debit, penyisihan piutang tak tertagihnya di kredit. Kemudian jadi ada dua kemungkinan. Jika memang piutang yang benar-benar yang tadi kita catatkan itu tidak dapat tertagih, maka masuknya di sini piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih didebet ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Kalau tadi masih beban piutang tak tertagih, kemudian dibuat memang benar-benar tidak dapat tertagih, penyisihan piutang tak tertagih. Yang dikredit apa? Adalah piutang dagang. Ya. Jadi ada dua kemungkinan, beban piutang tak tertagih sama benar-benar tidak dapat tertagih. Itu ya rekan-rekan ya. Kita masuk ke dalam contoh agar rekan-rekan lebih paham. Di sini ada contoh dari ilustrasi transaksi piutang tak tertagih, yaitu dengan menggunakan metode pencadangan 31 Desember, Cynthia Richard mengestimasi $4.000 dari 105.000 saldo piutang dagang di perusahaannya kemungkinan tak dapat tertagih. Jadi ini baru kemungkinan, maka kita gunakan jurnal yang pertama. Berarti munculnya beban piutang tak tertagih. Bebannya sebesar beban piutangnya 4.000 masuk ke dalam beban piutang tak tertagih di debit 4.000. Nah, bagaimana dengan yang dikredit? Sesuai dengan jurnal yang pertama, yaitu penyisihan piutang tak tertagih berada di kredit. Gini ya, ini kalau kemungkinan, baru kemungkinan bahwa piutangnya tidak dapat tertagih. Rekan-rekan mohon maaf ya, nanti tolong diingatkan jam 3 saya ada kelas lagi. Jadi karena kalau kelas malam banyak yang taraweh ya, jadi saya tidak mau mengganggu ibadah. Itu ya, jadi mohon maaf ya rekan-rekan kalau misalkan saya menjelaskannya tidak sampai selesai ya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Baik. Nah ini, jadi kalau kita lihat jumlah piutang usaha bersih yang diperkirakan dapat tertagih itu berapa gitu. Kalau misalkan dari 105 ada beban piutang tak tertagihnya sebesar 4.000. Berapa nilai realisasi bersih yang dapat kita tagih dari total piutangnya? Berarti 105 dikurangi 4.000 yang dapat ditagih adalah sebesar 101.000. Nah, ini disebut dengan nilai realisasi bersih. Nah, jurnal penyesuaian mengurangi piutang menjadi nilai realisasi bersih dan mencocokkan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan. Ini untuk jurnal umum yang pertama jika ada kemungkinan piutang tak tertagih. Yang kedua, ilustrasi transaksi piutang tak tertagih menggunakan metode pencadangan. Misalkan 21 Januari piutang John Parker sebesar $610 dianggap benar-benar tidak dapat tertagih. Jadi kalau yang tadi kemungkinan, baru kemungkinan, nah sekarang dianggap benar-benar tidak dapat tertagih. Maka kita gunakan jurnal yang kedua. Kita sisihkan untuk menghapus piutangnya, berarti penyisihan piutang tak tertagihnya berapa nominalnya? 610 itu berada di debit. Kemudian piutang dagangnya kita hapuskan, piutang dagang John Parker 610 di kredit. Nah, jangan lupa kita catatkan untuk menghapus piutang tak tertagihnya si John Parker. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham nggak rekan-rekan? Dengan dua jurnal ya. Kemungkinan piutang tak tertagih, yang kedua benar-benar tidak dapat tertagih. Paham ya? Paham, Bu. Baik. Nah, kemudian transaksi yang ketiga ternyata di sini
dilakukan pencatatan kembali untuk piutang John Parker yang telah dihapus karena ternyata piutang tersebut dapat ditagih. Jadi tadinya orang itu sudah menghilang, dicari-cari nggak ketemu, ditelepon nggak bisa gitu ya. Tahu-tahu ketemu nih orangnya terus ditagih, bisa lah dia bayar gitu ya. Padahal tadinya sudah mau dihapuskan, malah sudah dihapuskan di jurnal. Maka kalau sudah bisa dibayar, kita catatkan kembali. Catatannya bagaimana? Berarti piutang yang dagang yang tadi kita hapuskan, kita naikin lagi, kita up lagi di posisi debit. Debit. Piutang dagang John Parker 610. Nah, penyisihannya kita balikan. Tadinya penyisihan di debit, kemudian piutang dagang di kredit. Nah, kalau kita balik berarti piutang dagang di debit, penyisihannya di kredit. Nah, ini untuk catatannya untuk mengembalikan lagi piutang yang telah dihapus di tanggal 21 Januari. Itu ya, ini jurnal ketiga ketika piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih ternyata bisa ditagih kembali. Kemudian di sini ada ilustrasi transaksi piutang tak tertagih dengan metode pencadangan. Karena tadi sudah dapat ditagih, otomatis kita akan menerima uangnya dong, ya kan? Maka kita catatkan uangnya yaitu kas 610 di debit dan piutang dagang karena sudah ditagih, udah dihapus nih, sekarang benar-benar dihapus karena kita sudah menerima uangnya. Maka piutang dagang John Parker 610 di kredit. Nah, ini untuk mencatat penagihan piutang dagang. Oke ya, nih mencatat penerimaan kas dari penagihan piutang John Parker. Nah, ini masih lanjut sebenarnya rekan-rekan, namun ini sudah mulai mau memasuki jam 3. Saya izin nanti kita lanjut lagi di Vicon berikutnya ya rekan-rekan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Iya, Bu, nggak apa-apa. Baik. Baik, terima kasih untuk yang sudah hadir. Nanti rekamannya akan saya share di LMS. Baik, saya tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih semuanya. Bu.